Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Selamat datang para pemirsa terkasih, kami menyambut Anda dimanapun Anda berada dalam episode terbaru acara studi harian kita Semua Kitab Suci, di mana kita akan mempelajari semua kitab di dalam Alkitab dari kitab Kejadian hingga Wahyu, dan kita telah mempelajari kitab Kejadian, kitab pertama yang ada di dalam Alkitab, dan kita sudah sampai di pasalnya yang ke-44. Kita masih membaca kisah Yusuf dalam kesakitan dan kemuliaannya. Izinkan saya menyambut tamu kehormatan kita di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, kita akan membaca pasal 44 hari ini. Saya pikir pasal ini adalah episode baru dalam rangkaian kesakitan dan kemuliaan Yusuf. Apa yang Anda lihat dalam pasal ini? Berbicara tentang kenabian dan dalam kaitannya dengan dispensasi, kita melihat gambaran jelas dan indah tentang masa kesusahan yang besar. Kita telah menjelaskan bahwa saudara-saudaranya Yusuf datang ke Mesir 2 kali. 2 kali, benar. Pertama kali adalah masa kelaparan, dan itu telah dilewati. Saya lihat inilah awal permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Iya. Kali ini bagaimanapun, Yusuf dengan hikmat bijaksananya meninggalkan mereka dengan sedikit pilihan. Baik untuk menunjukkan sifat buruk mereka, atau menunjukkan kebajikan yang sangat ingin Yusuf lihat dalam diri mereka. Sebenarnya, hal kedua itulah yang terjadi, karena semua latihan yang diberikan Yusuf kepada mereka. Pada bagian akhir pasal ini, mereka mengucapkan kata-kata yang paling berani, yang pernah Yusuf dengar dari mereka. Itulah sebabnya, di pasal selanjutnya, kita lihat bahwa Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Ia menangis, suruhlah keluar semua orang dari sini. Untuk pertama kalinya, Yusuf akan memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Tidak ada dari mereka yang menyebut nama Yusuf. Kali ini Yusuf berkata pada mereka, "Akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual, bukan seperti yang engkau katakan, Yehuda, pergi dan mati, pergi dan tidak pernah kembali." Bukan itu ceritanya. Yusuf mencari tahu dari saudara-saudaranya mengenai apa yang ingin ia dengar tentang mereka. Ketika kita membaca pasal yang ke-44, terutama 5 ayat pertama, kita melihat rencana Yusuf untuk menjebak saudara-saudaranya dan membawa mereka untuk tunduk pada otoritas hukum Mesir, melalui tuduhan pencurian untuk menempatkan mereka ke dalam tahap duka cita lainnya, karena ia menginginkan Benyamin. Bisakah Anda ingatkan kembali tentang apa yang Yusuf lakukan? Apa rencananya? Seolah-olah rencana Yusuf adalah, "Aku tak menginginkan sedikit pun dari kalian. Aku hanya menginginkan satu hal, aku ingin melihat apakah kalian masih memperlakukan ayah yang tua itu dengan kekejaman yang sama? Seperti kalian sudah memperlakukanku. Kekejaman yang kalian lakukan padaku dan juga pada Benyamin adik kalian. Jika ini masalahnya, kalian berada dalam masalah yang besar." Yusuf sangatlah bijak. Ia benar-benar akan memberikan mereka masa-masa yang sulit. Inilah yang Allah lakukan terhadap kita masing-masing. Namun ini bukanlah masalah tentang mengalami masa-masa sulit. Ini tentang kekekalan yang menyedihkan bagi mereka yang menolak pertobatan. Orang yang bertobat mendapat pengampunan dan berkat Allah yang melimpah. Kita melihat konsep ini dalam rencana Yusuf. "Pialaku taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu." Saudara-saudaranya Yusuf pergi dengan gembira. Mereka mengira semuanya sudah berjalan dengan baik. Baru saja mereka keluar, kepala rumahnya Yusuf mengejar mereka, seolah-olah terjadi percakapan, "Kalian telah menganiaya tuanku dan membalas kejahatan atas kebaikannya yang ia lakukan untuk kalian. Bagaimana ini bisa terjadi? Kami tidak melakukan kesalahan apapun. Kalian telah mencuri piala itu, piala yang dipakai untuk menelaah." Mereka menjawab, "Pada siapa dari hambamu ini kedapatan piala itu, kami ini akan menjadi Mereka budak menghakimi diri tuanku." mereka sendiri. Ya, mereka melakukannya. Kepala rumah itu berkata, "Tapi kepada siapa kedapatan piala itu, hanya dialah yang akan menjadi budakku." Yusuf ingin melihat bagaimana sikap mereka terhadap Benyamin.
dan juga terhadap ayah mereka yang sudah tua yang tidak dapat hidup tanpa dia. Jika mereka tidak berubah, Yusuf sendiri akan mengubah mereka dengan cara yang berbeda. Tapi puji Tuhan, kisah itu menunjukkan kepada kita bahwa saudara-saudara Yusuf, terutama Yehuda, yang menjamin keselamatan. Mengatakan pada Yusuf, baiklah hambamu ini tinggal menjadi budak tuanku menggantikan anak itu. Betapa indahnya ini. Inilah kata-kata yang ingin didengar Yusuf sejak lama. Benar. Kepala rumah yang mengejar saudara-saudara Yusuf untuk menangkap bangsa mereka dengan piala yang dicuri seolah-olah berkata kepada mereka, "Tuanku dapat menelaah." Yusuf pun berkata, "Tidakkah kamu tahu bahwa seorang yang seperti aku ini pasti dapat menelaah?" Mohon jelaskan, apa artinya Yusuf menelaah dengan menggunakan piala itu? Ini adalah praktik orang Mesir kuno. Kita tahu bahwa orang Mesir kuno mempraktikkan ramalan dan memiliki hubungan dengan setan. Namun Yusuf orang beriman yang baik yang memiliki hubungan dengan Allah. Ia dapat mengetahui masa depan karena persekutuannya dengan Allah. Yusuf tentu saja tidak perlu berurusan dengan berhala atau setan untuk mengetahui masa depan. Seluruh kisah ini dikarang oleh Yusuf dan juga oleh kepala rumahnya untuk menuntun mereka kepada pertobatan yang diperlihatkan oleh Yehuda dan saudara-saudaranya yang lain. Untuk mengetahui apakah mereka siap kembali kepada ayah mereka, meninggalkan Benyamin di penjara atau tidak akan membiarkannya. Kisah mengenai piala Yusuf ini menjawab pertanyaan Benar. tersebut. Jangan lupa pada bagian ini Yusuf tidak dikenali oleh saudara-saudaranya. Ya, Mereka tidak tahu kalau ia adalah Tidak, Yusuf. mereka tidak tahu. Yusuf memainkan perannya dengan baik sampai ia mengungkapkan dirinya pada mereka. tepat sekali. Ya. Saudara Yosef selanjutnya ayat 16 berbunyi, sesudah itu berkatalah Yehuda, apakah yang akan kami katakan kepada tuanku? Apa jawab kami? Dengan apa kami benarkan diri kami? Allah telah memperlihatkan kesalahan hamba-hambamu ini. Maka budak tuankulah kami, baik kami maupun orang pada siapa kedapatan piala itu. Kita melihat perubahan sikapnya Yehuda. Apakah ini perubahan hatinya? Atau caranya, atau sedikit perubahan dalam peristiwa ini? Betapa indahnya cara Tuhan berurusan dengan manusia yang menuntun Yehuda hingga mengucapkan kata-kata seperti itu. Apakah yang akan kami jawab dan dengan apakah kami akan membenarkan diri kami? Manusia selalu berusaha untuk membenarkan dirinya. Akibatnya, orang yang membenarkan dirinya sendiri di hadapan Allah dinyatakan bersalah. Dalam kitab Yeremia pasal 33, kita membaca kata-kata yang indah yang diucapkan kepada orang-orang Israel yang akan tergenapi pada masa kesusahan yang besar. Hanya akuilah kesalahanmu. Jika Anda mengakui kesalahan dan dosanya, Allah akan mengampuni Anda. Ini luar biasa. Apa yang akan kami jawab? Tidak ada yang dapat kami katakan. Dengan apa kami akan membenarkan diri kami? Allah telah memperlihatkan kesalahan hamba-hambamu ini. Ini adalah kisah mengenai Yusuf yang dijual saudaranya yang terjadi 22 tahun yang lalu. Untuk Allah, dosa tidak dapat dilepaskan begitu saja. Benar. Kitab Pengkhotbah 3 menyatakan dan Allah mencari yang sudah lalu. Itulah mengapa jika seseorang melakukan dosa di masa lalu, bertahun-tahun yang lalu, ini tidak berarti bahwa Allah akan melupakannya. Akui dosa Anda di hadapan Allah. Katakan seperti Yehuda, apa yang akan kami jawab? Dengan apa kami membenarkan diri kami? Allah telah memperlihatkan kesalahan hamba-Mu ini. Jauh lebih baik kalau Allah menemukan kesalahan saya sekarang dan memberi kesempatan untuk bertobat daripada kesalahan saya dinyatakan di hadapan tahta putih yang besar itu. Ketika tak ada kesempatan untuk bertobat. Dalam pasal 42, saudara-saudara Yusuf berkata, kami ini orang Hamba-hambamu jujur, ini. bukan Iya, pengintai. benar. Mengingatkan saya pada pemungut cukai dan Tepat Farisi. Kata-kata orang Farisi seolah mengatakan kami ini Benar. orang jujur. Bagaimanapun pada bagian ini mereka menyatakan mereka berdosa. Kita jeda sejenak dan kembali untuk jawab pertanyaan hadirin. Jelas dari peristiwa-peristiwa dalam kisah ini bahwa semua saudara Yusuf mengalami duka cita. Namun dalam pasal ini duka cita itu sedang berada dalam kekuatan penuh menimpa Yehuda dan Benyamin. Apakah hal ini memiliki dimensi kenabian? Silakan saudara Yosef. Sebenarnya saya melihat kebesaran firman Tuhan. Yehuda benar-benar berada dalam situasi yang buruk, begitu juga Benyamin, hanya Allah yang tahu betapa sulitnya. Ia tak berpikir untuk pergi ke Mesir. Ketika Benyamin datang, ia langsung berhadapan dengan masalah piala Yusuf ini.
Kemana saya harus pergi? Kemungkinan besar Benyamin akan menjadi budak seumur hidup. Dari Zafnat Paneah. Adapun Yehuda, bagaimana ia bisa menghadapi ayahnya? Aku akan salahkan ayahku karena akulah yang menjamin keselamatan Benyamin. Inilah situasi sulit yang dialami oleh Yehuda dan Benyamin. Apa dimensi kenabian di sini? Yehuda dan Benyamin adalah dua suku yang tetap mengikuti keluarga Daud. Ketika mereka dibawa ke pembuangan di Babel, dua suku inilah yang kembali. Ketika Kristus datang, ia datang untuk dua suku ini. Suku-suku yang kembali ke negerinya adalah Yehuda dan Benyamin. Suku-suku yang akan mengalami kesusahan yang besar adalah Yehuda dan Benyamin. Kami katakan bahwa kunjungan yang pertama merujuk pada permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Di sini kita melihat masa kesusahan yang besar itu. Siapa yang akan mengalami kesusahan yang besar? 10 suku? Tidak, selama masa kesusahan yang besar 10 suku mungkin masih tersebar di seluruh dunia. Tidak ada yang tahu di mana mereka. Akan tetapi Yehuda dan Benyamin akan mengalami masa kesusahan yang besar itu. Inilah kebenaran yang kita pahami dari berbagai nubuatan Nabi. Dan yang kita lihat dalam kisah yang luar biasa ini, yang penuh dengan drama, perasaan yang luhur, dan dimensi kenabian. Iya. Kemudian Yehuda memohon, ia berdiri dekat Yusuf mengucapkan sepatah kata. Ketika ia mengucapkan sepatah katanya, awal dari kata-katanya membesarkan hati karena ia mengakui kesalahannya. Dan juga saudara-saudaranya, Allah telah memperlihatkan kesalahan hamba-hambamu ini. Benar. Namun saya pikir dia masih ragu-ragu, seperti ada sesuatu di dalam hatinya yang tidak bisa ia akui. Ia katakan dalam ayat 19, Tuanku telah bertanya kepada hamba-hambanya ini, masih adakah ayah atau saudara kamu? Kami punya ayah dan anaknya yang lahir di masa tuanya. Kakaknya telah mati, sebab itu ayahnya sangat mengasihi dia. Kata-kata ini tentang Benyamin dan Yusuf. Itu Masih ada benar. anaknya yang muda, kakaknya telah mati. Ya. Sampai saat ini, Yehuda masih mempercayai dusta yang turut dikarangnya. Di sini Yehuda katakan, Yusuf telah mati. Apa yang bisa kita pelajari? Nyatanya ketika Anda mengulangi kebohongan berulang kali, Anda mempercayainya. Itu tidak jelas di sini. Yehuda adalah orang yang menyarankan penjualan itu dan mengambil uang untuk menjual Yusuf. Di sini ia berbicara pada Yusuf, tapi mengatakan bahwa Yusuf mati. kakaknya telah mati, kakaknya Benyamin telah mati. Yusuf pergi dan tidak pernah kembali. Yusuf telah mati. Apakah kau yakin Yusuf telah mati? Tentu saja. Semakin Anda mengulangi sebuah kebohongan, semakin Anda mempercayainya. Kita harus mencermati, memeriksa kembali, dan memastikan bahwa kata-kata yang kita ucapkan dapat dipercaya. Atau apakah itu hanyalah kebohongan yang kita ulangi ratusan atau ribuan kali hingga kita meyakininya? Ada kebohongan yang menyebar pada masa Kristus setelah kematian dan kebangkitannya. Tepat sekali. Dia tidak bangkit. Ya. Orang-orang muncul dengan kebohongan tersebut, menyebarkan uang Ya. untuk menyebarkan kebohongan sampai Ya. mereka sendiri mempercayainya, yaitu bahwa Kristus tidak bangkit. Dan sejak semula dia tidak pernah mati. Dua kebohongan ini masih ada. Di mana kita menemukan kebenaran tentang hal-hal itu? Bilia mengucapkan kata-kata yang indah. Apa yang ia katakan? Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Seolah Bilia ingin mengatakan bahwa berbohong adalah kerjaan manusia. Kita membaca dalam Injil Yohanes 8, tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya padaku. Kita juga membaca dalam surat 2 Tesalonika 2, dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Ini berarti bahwa manusia tertarik untuk berbohong. Karena manusia suka berbohong, Allah akan mendatangkan kepadanya apa yang disukainya. Saya takut bahwa Allah akan meninggalkan saya sendirian sehingga saya percaya pada kebohongan apa karena saya menyukainya. Dalam hal ini saya akan tersesat dalam labirin. Saya berharap setiap orang kembali kepada Kristus yang berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Menjelang akhir, permohonan Yehuda terlihat jelas bahwa ia peduli pada ayah dan adiknya. Ia takut hati ayahnya hancur dan bahwa ia akan mati karena duka cita. Bagaimana perkataan ini terlihat jelas dalam kata-katanya? Begini, kita ingat perkataan saudara Yusuf seorang kepada yang lain di hadapan Yusuf. Bukankah kita lihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan pada kita, tetapi kita tidak mendengarkan. Sekarang darahnya dituntut daripada kita. Di sini mereka melihat bagaimana sesak hatinya Benyamin. Yehuda berharap tanah akan menelannya untuk dapat melarikan diri dari segala kesulitan yang ia temukan sendiri. Ini pialanya, apa yang harus saya katakan? Kemana saya harus pergi? Yehuda berada dalam kesulitan. Yehuda sesak hati.
Bagaimanapun, saudara Yusuf tidak mendengarkan Yusuf dalam kesesakannya ketika ia mohon belas kasihan pada mereka. Benyamin tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Ia tidak memohon belas kasihan, namun mereka tidak tahan dengan kesesakan hati Benyamin. Yehuda yang terlibat dalam kejahatan menjual Yusuf adalah orang yang memohon belas kasihan kepada Zafnat Paenah. Baiklah, hambamu ini tinggal menjadi budak tuanku untuk menggantikan anak itu seumur hidupku. Ini jauh lebih mudah bagiku daripada terkejut dengan berita bahwa Benyamin dijadikan seorang budak. Tentulah ayah ini mati dan aku akan bersalah selamanya. Jika engkau mau, baiklah hambamu ini tinggal. Inilah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Sampai di sini kisah penjualan tersebut tidak diungkapkan Yusuf. Ya. Yusuf tidak mengungkapkan kepada mereka. Benar. Dia tidak beritahu dialah yang memerintahkan untuk memasukkan Tentu saja. pialanya ke dalam karung Benyamin. Bayangkan situasi saat dalam perjalanan pulang, ke-10 saudaranya mencela Benyamin dan mengatakan kepadanya, kesulitan apa yang kamu berikan? Benyamin tidak tahu apa-apa, ia bukanlah Itu benar. orang yang menaruh piala itu Benar. dalam karungnya. Apa yang dapat dilakukan? Saudara Yosef, apa yang kita bisa pelajari dari situasi Benyamin? Apakah kita belajar menunggu sampai terang ilahi membuatnya menjadi jelas sebelum kita menghakimi orang lain? Karena begitu banyak orang di penjara tak bersalah. Anda benar. Mohon jelaskan terkait hubungan kita dengan saudara-saudari rohani dan juga menilai orang terlalu cepat. Nyatanya pada zaman manusia ini penghakiman tidak adil. Rasul Paulus bijaksana ketika berkata, karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan dalam hati, maka tiap-tiap orang akan menerima pujian. Saya berharap untuk mengajar diri saya sendiri sebelum mengajar orang lain. Untuk tidak tergesa-gesa dan berhati-hati dalam menilai orang lain. Benar. Sampai semua kebenaran terungkap. Biarlah saya dapat bersabar. Biarlah saya tidak terburu-buru untuk memberikan penilaian, karena terkadang ada hal-hal yang kita tidak ketahui yang menjadi jelas oleh waktu. Di pengadilan manusia mereka mengatakan bahwa terdakwa tak bersalah. Sampai mereka memastikan bahwa ia bersalah untuk memberikan keputusan atas mereka. Dalam hubungan dengan saudara-saudari rohani kita belajar tidak menghakimi satu dengan yang lain. Karena kita hidup dalam masa Tuhan yang menghakimi, Tepat sekali. Tuhan yang menghukum. Itu benar. Kita jeda sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan dari hadirin. Jika anak ini kamu ambil pulang daripadaku dan ia tertimpa celaka, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku turun ke dunia orang mati. Apakah yang dimaksud dunia orang mati? Baik, ini adalah perkataan Yakub. Oke, dunia orang mati dalam Alkitab terkait erat dengan kematian. Kematian adalah status, dunia orang mati adalah status. Misal ada ayat mengatakan, karena cinta kuat seperti maut, kegairan gigi seperti dunia Orang mati. Atau, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Atau, aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Kematian dan dunia orang mati, kerajaan maut selalu berjalan berdampingan. Kematian adalah status tubuh tanpa jiwa. Dunia orang mati Adalah status jiwa tanpa tubuh. Yang Iya. dimaksud Yakub adalah saya sedang sekarat dan sampai saya mati, saya tidak akan dihiburkan. Yakub ucapkan perkataan ini ketika saudara Yusuf membawakan jubah Yusuf yang berlumuran darah. Yakub seolah berkata, aku tak akan dihiburkan sampai aku meninggalkan dunia ini. Jikalau hal yang sama terulang kembali, dan saudara Yusuf kembali tanpa adanya Benyamin, hasilnya adalah Yakub akan meninggalkan dunia ini tanpa dihiburkan. Jadi yang ia maksud bukan tempat penderitaan, melainkan sebuah status di mana jiwa tanpa tubuh Sebenarnya dalam kematian. orang kudus dalam perjanjian lama tidak pergi ke Iya. tempat penderitaan manapun. Benar. Karena Kristus berkata tentang Abraham, Ishak, dan Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Ini karena mereka masih hidup bersama Kristus. Kristus dalam kisah mengenai orang kaya dan Lazarus dalam Injil Lukas 16, mulai dari ayat 19, menyebutkan bahwa ketika orang miskin itu mati, ia dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham, ke tempat Iya. penghiburan dan bukan tempat penderitaan. Inilah gagasan yang tidak ada bukti dalam Alkitab. Apa yang dikatakan tentang Kristus di Mazmur 16
Juga kitab para rasul 2, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke Iya, dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan Benar. adalah kebalikan dari pemikiran yang tersebar akhir-akhir Roh ini. Kristus seperti kita tahu tidak pergi ke neraka, Ya. namun ya Bapa Kuserahkan. kedatanganmu, kuserahkan nyawaku. Dalam ayat yang ke-32, kita masih membaca permohonannya Yehuda. Tetapi hambamu ini telah menanggung anak itu terhadap ayahku dengan perkataan, jika aku tidak membawanya kembali kepada Bapa, maka aku berdosa kepada Bapa untuk selamanya. Ya. Yehuda menempatkan diri pada tempatnya. Oleh sebab itu, baiklah hambamu ini tinggal menjadi budak tuanku, menggantikan anak itu. Dan biarlah anak itu pulang bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Apabila anak itu tidak bersama saudaranya, aku tak sanggup melihat nasib celaka ayahku. Saya melihat sikap Yehuda terhadap ayahnya sangat baik. Juga sikapnya yang berani terhadap adiknya sampai-sampai ingin menggantikan adiknya. Apakah ini sebuah perubahan ke arah yang baik? Ya tentu saja, itulah mengapa segera setelah Yehuda selesai berbicara, Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi. Memang benar seperti yang Anda jelaskan sebelumnya, pertobatan Yehuda belum tuntas. Ia masih datang dengan kebohongan dan memegangnya, yang tentu saja salah. Namun, Yusuf seolah-olah akan menyelesaikan apa yang tak dapat dilakukan saudaranya. Ini mengingatkan kita tentang apa yang Kristus lakukan dengan si perempuan Samaria. Pengakuannya hanya sebagian, tidak seutuhnya. Kita mungkin menganggap ini sebagai usaha untuk berkelit, bukan pengakuan yang sejati. Ketika ia berkata, aku tak mempunyai suami. Kristus menyelesaikan kalimat perempuan Samaria itu karena Kristus tahu segalanya. Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab kau sudah punya 5 suami. Dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini, engkau berkata benar. Di sini Yusuf akan mengatakan apa yang tak bisa dikatakan Yehuda. Dalam pasal berikutnya, ia akan berkata, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual. Kau pembohong, tapi Yusuf tidak mengatakan kau pembohong. Saya yang mengatakannya. Yusuf seolah ingin memberitahu mereka, kami mengaku bahwa Yusuf pergi dan tidak pernah kembali, bahwa ia dimakan oleh binatang buas dan mati. Tidak, ia tidak mati, kamu menjual aku. Dan di sini aku berdiri tepat di hadapanmu. Yusuf mengatakan apa yang tidak bisa mereka katakan. Tapi dengan mempertimbangkan buah yang dihasilkan dari pertobatan meskipun dengan penuh rasa takut. Yusuf dengan semangat menerima mereka, inilah yang Allah lakukan dengan kita ketika ia melihat kita mengambil langkah pertama. Ia menerima dan melanjutkannya. Baik, saya ingin kita semua terdorong dengan kata-kata terakhir Yehuda. Masakan aku pulang kepada ayahku apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku? Kalau saya berbicara kepada seorang ayah, bagaimana Anda bisa oke saja masuk ke surga tanpa anak Anda? Saya berbicara kepada seorang ibu, bagaimana Anda merasa oke masuk surga tanpa anak? Jika seorang karyawan dan rekan-rekannya tidak mendengar apapun tentang Tuhan, bagaimana kita bisa menjangkau mereka yang berada di lingkaran sosial kita? Saya pikir bahwa Yehuda bicara tentang adiknya pada bagian ini. Ada banyak orang yang memiliki saudara yang belum percaya. Apa yang telah kita lakukan pada mereka? Kita akan pergi kepada Allah dan kemudian saudara saya akan masuk ke neraka. Masa saya menginginkan berada di surga sementara saudara saya tidak bersama saya? Dan malahan dibuang ke neraka dalam penderitaan, dalam hukuman? Itu kalau menyangkut saudara saya. Bagaimana jika itu anak saya? Saya kenal banyak orang. Saya bertemu mereka. Mereka berkata, kami mendoakan anak-anak kami sebelum mereka lahir. Kami doa apabila mereka menjadi orang tidak percaya, kami tak menginginkannya. Saya pikir ini doa yang bijaksana jika anak itu tumbuh sebagai orang tak percaya. Jika saya membesarkannya dan kemudian ia pergi ke neraka, lalu mengapa ia dilahirkan? Akan lebih baik jika anak ini tidak dilahirkan. Namun, merupakan berkat yang besar punya anak dan merupakan tanggung jawab kita untuk membimbing mereka sampai kita yakin bahwa mereka berada dalam lingkaran kasih karunia. Berdoalah untuk mereka, untuk saudara-saudara kita, untuk kerabat-kerabat kita. Seorang ibu harus mendoakan anak-anaknya. Sebenarnya, kita mempelajari hal ini melalui Yehuda. Masa aku pulang pada ayahku apabila anak itu tidak bersama-sama denganku? Aku tidak akan berani bertemu dengannya. Kita akan bertemu Allah. Kita bertanggung jawab atas anak-anak kita dan juga orang lain. Jadi apa yang dapat saya lakukan? Mari berdoa untuk anak cucu kita. Mari berdoa untuk semua orang yang kita kenal. Tuhan pasti akan mendengarkan doa kita. Mari berdoa terhadap mereka. Teruslah berbicara. Beritakan pada mereka, jalani tanggung jawab kita terhadap Benar. mereka. Benar. Pastinya doa dan perkataan kita akan membuahkan hasil. Ya. Tuhan memberkati, kita sudah sampai di akhir episode, kita rangkum bersama hadirin. Apa yang Anda pelajari di episode ini? Saya menyukai kesabaran Yusuf terhadap saudara-saudaranya. Ia terus bersabar hingga bawa mereka pada pertobatan. Ia bisa saja sejak dari awal menangani mereka dengan tegas.
Inilah yang Allah lakukan dengan kita, memperlakukan kita dengan sabar, untuk menuntun kita pada pertobatan. Saya suka ayat penutup dari pasal 44 ini. Semoga Tuhan memberkati kita dengan sikap yang membuat kita menjangkau orang-orang yang belum diselamatkan. Bahasanya Yehuda berubah di hadapan Yusuf, ia mulai menunjukkan pertobatan yang nyata. Ini mencerminkan tindakan Allah yang baru saja terjadi dengannya. Terima kasih Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Yosef. Tuhan memberkati. Pemirsa terkasih, saya ingin mengakhiri dengan kata-kata pengakuan, kata-kata tentang perasaan bersalah. Ini adalah satu-satunya jalan yang bisa kita ambil untuk mendekat pada Tuhan sebagai titik awalnya. Katakan padanya, saya tidak layak. Saya sangat berdosa, Tuhanku. Yehuda berbicara tentang dirinya dan saudara-saudaranya dalam ayat 16. Berkatalah Yehuda, apakah yang akan kami katakan? Apa yang akan kami jawab? Dengan apa kami benarkan diri kami? Allah telah memperlihatkan kesalahan hamba-hambamu ini. Saya menolak mengatakan diri sebagai orang yang jujur. Janganlah kita menyatakan diri sebagai orang jujur karena kita memang bukan orang jujur. Dan kita memang adalah orang bersalah. Allah telah memperlihatkan kesalahan hamba-hambamu ini. Bagaimana kami dibenarkan? Saya memberi jawaban dari Alkitab, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Pemirsa terkasih, jika Anda mengalami perang batin, hati nurani Anda mengganggu Anda, dan Anda merasa begitu bersalah sehingga tidak dapat menahannya, tidak ada di dunia ini yang dapat membenarkan Anda atau menghapus kesalahan Anda, kecuali bergantung pada karya Kristus, penebusan Kristus, pribadi Kristus. Iman kepada Juru Selamat, kita dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera Allah. Jika Anda mencari hingga ke ujung dunia, Anda tidak akan pulang dengan kondisi dibenarkan. Kurban bakaran tidak akan membenarkan Anda, tetapi Anda akan dibenarkan hanya ketika Anda mengandalkan karya Kristus di atas kayu salib. Jika Anda bijaksana, bertobatlah. Sampai bertemu di episode selanjutnya, Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku.